gerak pola tingkahmu, mataku selalu terpusat di situ untuk menikmati indahnya tubuhmu. Kan ku bayangkan semuanya ini bagaikan ku nikmati coklat susu. Sedap parasmu dan aku suka itu. Satu, dua, ku ayo langkahku, dan ku coba dekati langkahmu, dan ku hilangkan rasa ragu ketika senyummu mengundangku. Langkahku semakin cepat lagi, langkahku semakin cepat lagi, dan cepat lagi, lagi. Ku tawarkan diriku sebagai pendampingmu. Kau pun tersenyum semanis coklat susu. Kan ku bayangkan semuanya ini bagaikan ku nikmati coklat susu. Sedap parasmu dan aku suka itu. Satu, dua, ku ayo langkahku, dan ku coba dekati langkahmu, dan ku hilangkan rasa ragu ketika senyummu mengundangku. Semakin cepat lagi, langkahku semakin cepat lagi, dan cepat lagi, lagi. Ku tawarkan diriku sebagai pendampingmu. Kau pun tersenyum semanis coklat susu. Kau pun tersenyum semanis coklat susu. Dan kau tersenyum semanis coklat susu. Aku bahagia bernyanyi bibip, 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 yeah. Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di Lintas Makassar Pagi Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan informasi seputar kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Selatan sepanjang hari ini. Hari Kamis 26 Mei 2022, pagi hari cuaca cerah berawan dan hujan ringan di wilayah Malili, Masamba, Palopo, dan juga Belopa. Siang hingga sore hari nanti hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Malam nanti cuaca berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Malili, Palopo, Belopa, Sengkang, Watampone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Selayar, dan hujan sedang di wilayah Masamba, Pinrang, Parepare, dan Baru. Dini hari besok cuaca hujan ringan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan hujan sedang di wilayah Sengkang, Watampone, Sinjai, Selayar, kecuali berawan di wilayah Makale, Rantepao, dan Enrekang. Suhu udara berkisar antara 19 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban udara 70 sampai 95%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 10 sampai 35 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang terjadi di Selat Makassar bagian selatan, perairan barat, Kepulauan Selayar, dan Laut Flores bagian timur. Lintas Makassar Pagi. Pendengar, sebentar saya akan balik lagi dengan informasi seputar hasil liputan jurnalis kami di portal berita rri.co.id, juga beberapa informasi, diantaranya informasi kondisi arus lalu lintas di beberapa titik ruas jalan kota Makassar. Mentari tetap bersinar, bintang pun terus berpijar, awan teduhkan langkahmu. Taman hati pun terbuka, bermainlah kau di sana, rindu memeluk senyummu. Di saat engkau lelah, bersandarlah
bersandarlah di bahu ternyaman ini. Berlelah-lelah, bermimpilah, lepaskan segala lelah. Kau harus tahu kami di sini untukmu, temanimu dengan hati. Lupakan
kasih-kasihku, Coba ucap sekali lagi janji-janjimu agar terpatri dalam hati. cinta-cintaku, oh begitu indah. Kasih-kasihku, mana janjimu? Oh, kasih-kasihku, coba ucap sekali lagi janji-janjimu agar terpatri dalam hati. Oh, Kasih-kasihku, coba ucap sekali lagi janji-janjimu agar terpatri dalam hati. Baik pendengar, masih di Lintas Makassar Pagi, sesi informasi publik. Kami hadirkan pantauan CCTV dari akun Twitter @diskominfo MKS. Pagi hari ini Sungai Sadang Pelita terpantau cukup lancar. Kemudian juga di sekitar Urip Sumoharjo Umi. Dan juga di sekitar Perintis Pintu 1 Universitas Hasanuddin saat ini ramai lancar. Dan juga di sekitar Abdullah Daeng Sirwa Batua ya, saat ini sangat lancar karena hari libur nasional ya. Baik, pendengar, kita lanjut lagi masih di Lintas Makassar Pagi, sesi informasi publik. Kita akan hadirkan beberapa koleksi kami berikut ini yang akan menemani Anda dan bawa kita untuk menyimak perbincangan dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Semakin jauh ku mengenalmu, ku mengerti dirimu sehari-hari. Semakin aku memuja kamu, mengagumi dirimu sehari-hari. Semakin dalam diriku
Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas, pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur, lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Spur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah. Kemana nih kita? Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos. Oke, pakai Google Maps saja. Jalan lurus, tetap di jalur yang benar. Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini? 20M, Bos. Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang. Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar. Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus. Kita belok kiri aja, Bos. Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya. Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Hah? Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana? Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos. Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar. Lintas Makassar Pagi. Cintaku ada di sini, tersimpan rapi seperti enggan pergi meski tersakiti. Dan terbayang masa lalu menghantui diriku, ciptakan drama komedi satir sepanjang hidupku. Seiring jalannya waktu, derap hati yang menderu, siapkan kisahku yang baru. Ku letakkan bingkai cerita cinta di dalam kardus, berharap untuk tersenyum dan berlalu.
Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak dialog interaktif kami pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi. Tentunya dengan topik yang sudah kami sampaikan sebelumnya tadi, apakah pernikahan anak itu bisa menghindari terjadinya perzinahan ya. Jadi pernikahan anak dilakukan demi menghindari perzinahan. Saya akan segera bersama dengan narasumber Bapak Ahmad Jahran, Kepala Dinas Sosial, juga Kepala Dinas P2KB, serta P3A atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kabupaten Wajo. Kebetulan peristiwa ini terjadi di Kabupaten Wajo, pernikahan antara anak yang berusia 16 tahun dan anak perempuan berusia 16 tahun dan anak laki-laki yang berusia 15 tahun. Ini terjadi di Kabupaten Wajo dan peristiwa ini terjadi di Kelurahan Wiring Palanai, Kecamatan Tempe. Menurut informasi yang beredar, pernikahan dua sejoli yang masih duduk di bangku SMP itu atas persetujuan kedua orang tua dan dilaksanakan secara siri. Pemerintah daerah Kabupaten Wajo mengatakan tidak bisa melarang pernikahan tersebut, namun hanya bisa mengedukasi masyarakat terkait dampak pernikahan usia anak ya. Sementara itu, Humas Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Mawarti Siraj, SAG menanggapi bahwa kasus pernikahan anak di Wajo ini pernikahannya hanya dapat dilaksanakan secara syariat agama dan juga adat. Belum dapat dicatatkan pada kantor urusan agama karena belum cukup umur. Terkait alasan orang tua kedua mempelai ini menikahkan kedua anaknya untuk menghindari zina, menurut Mawardi Siraj, Humas Kementerian Agama Sulawesi Selatan ya, jika hal itu memang dibenarkan menurut syariat, namun orang tua keduanya masih perlu diberikan edukasi dampak kesehatan dari pernikahan anak. Jadi secara agama memang menghindarkan dari perbuatan zina, namun dari sisi kesehatan ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian ya, agar hal ini bisa memberikan hal yang positif ya, hal yang positif bagi perkembangan fisik dan psikologis dari kedua anak tersebut. Kami sudah terhubung dengan Bapak Ahmad Jahran, Kepala Dinas Sosial, P2KB dan juga P3A Kabupaten Wajo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi, waalaikumsalam. Baik, Pak Ahmad, ini berkaitan dengan terjadinya pernikahan usia anak ya di wilayah Kabupaten Wajo ini Pak Ahmad. Kalau dilihat tadi dari informasi yang beredar ini, kedua orang tua menikahkan anak-anaknya ini karena ingin menghindari terjadinya perzinahan ya. Satu sisi terselamatkan, tapi di sisi lain ini dari sisi kesehatan, ini apakah masyarakat di Kabupaten Wajo memang sudah cukup tersosialisasi dengan undang-undang seputar pernikahan anak yang belakangan itu usianya dinaikkan menjadi 19 tahun Pak ya? Apakah sudah ada sudah ada sosialisasi ke masyarakat di Wajo seputar undang-undang ini? Oh iya, jadi sosialisasi terus kita gencarkan kepada semua kalangan, baik melalui organisasi, majelis taklim, ormas, bahkan kita masuk ke sekolah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Bukan hanya dari pihak pemerintah daerah saja yang melakukan sosialisasi, lini, camat, kepala desa lurah, bahkan teman-teman dari Kementerian Agama, penyuluh agama juga turut mensosialisasikan akan undang-undang ini.
Oke. Bentuk sosialisasi yang dilakukan seperti apa Pak Ahmad? Karena kalau dilihat-lihat ini ternyata masyarakat di wilayah Wajo ya ataupun juga masyarakat di wilayah lain di Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat di pedesaan itu sepertinya belum terlalu paham ya dengan keberadaan undang-undang ini. Ya, bentuk sosialisasi yang kita lakukan melalui temuan dengan organisasi. Kalau yang kami lakukan juga ke sekolah, langsung ke anak sekolah melalui upacara setiap hari 17 itu. Kemudian kita juga melakukan melalui leaflet, melalui informasi, melalui media sosial kita informasikan juga. Oke, dan menurut Anda apakah untuk melihat bahwa masyarakat mau menjalankan undang-undang ini lebih efektif kita menyampaikan, mensosialisasikan ini langsung kepada anak-anak sebagai pelaku atau subjeknya nanti, atau justru kita sosialisasikan kepada orang tua selaku pemegang keputusan terhadap hidup anak-anak yang masih di bawah tanggungan mereka, Pak? Saya kira semua ini harus kita sampaikan, baik kepada anak-anak maupun kepada kedua orang tua. Jadi memang orang tua yang menganggap penting dalam hal ini dan untuk meningkatkan anaknya. Tetapi kan terkadang juga anak yang menjadi pencetusnya. Misalnya anak di usia sekolah yang masih sekolah, ya ketika mereka sudah tidak semangat untuk bersekolah, mereka putus sekolah, pendidikan kan juga yang kadang menjadi salah satu pencetus. Misalnya ketika anak-anak sudah putus sekolah, kemungkinan besar orang tua menjadi suatu pertimbangan yang tidak tepat bagi orang tua untuk menikahkan anaknya. Ya, itu salah satu ya, faktor pendidikan. Ya, seperti yang kejadian kemarin ini, laki-lakinya sudah putus sekolah sejak SD. Oh, ya, sudah putus sekolah ya. Baik. Jadi kalau kondisinya seperti itu Pak Ahmad, apakah pemerintah tidak bisa memberikan istilahnya dispensasi ya, pengecualian mungkin ya, karena kondisi memang sudah putus sekolah, kemudian mungkin pergaulannya sudah terlalu akrab, atau ada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan mereka harus segera menikah seperti itu Pak? Jadi ketika anak di bawah usia 19 tahun akan menikah, ya prosedur yang ditempuh tidak mendapatkan itu. Yang pertama dari KUA memang yang keputusan agama sudah dicabut. Kemudian melakukan mohon rekomendasi layak menikah dari kepada UPT PPA, pelindung perempuan dan anak. Namun selama ini belum pernah ada yang dikeluarkan layak menikah dari PPA. Sudah ada yang pernah meminta rekomendasi, Pak Ahmad? Bawa ke pengadilan. Pengadilan yang memutuskan apakah layak atau tidak. Ya. Dengan dasar keputusan pengadilan itulah yang menjadi dasar bagi para penghulu. Yeah. Oke, Pak Ahmad, sejak diberlakukannya undang-undang ini, apakah sudah ada masyarakat yang menjalankan prosedur tersebut dan apakah sudah ada rekomendasi dari yang pernah dikeluarkan oleh pihak di Kabupaten Wajo? Ada yang menjalankan. Jadi proses itu berjalan. Itu berjalan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selama ini pihak UPT PPA belum pernah mengeluarkan rekomendasi layak menikah bagi bawah 19 tahun karena belum ada dasar. Tetapi pengakhir itu di pengadilan agama, sensasi itu di pengadilan agama, bukan di pemerintah daerah, tetapi di pengadilan agama, di sensasi layak menikah itu di pengadilan agama. Oke, jadi keputusan terakhir itu di pengadilan agama dengan melihat beberapa rekomendasi yang masuk ya untuk meminta pengecualian dispensasi kepada masyarakat tertentu ya, terutama dalam hal ini anak. Yang dilihat fakta persidangan, karena di dalam sidang kan ada wawancara
kenapa anak ini harus menikah pada di bawah umur, ada wawancara dengan walinya, ada wawancara dengan anaknya. Karena surat keterangan menikah yang dikeluarkan dari DPP selama ini, isinya selalu mengatakan tidak layak untuk menikah. Nah, seperti itu. Oke, baik Pak Ahmad, ada beberapa pendapat yang sudah masuk tadi pada sesi sebelumnya di opini publik ya. Di antaranya itu ada yang menyampaikan bahwa ini namanya anak-anak ya, tapi kalau sudah terlanjur bergaul berlebihan, tentunya harus di stop juga, jangan sampai jadi pertanggungjawaban orang tua nanti di akhirat. Dan orang tua juga tidak bisa lepas tangan begitu saja ketika sudah terjadi pernikahan usia anak dengan tetap memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Nah, selaku Kadisos P2KB dan juga P3A di sana, Pak Ahmad, apakah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk walaupun perkawinan di usia anak itu sudah terjadi, tapi setidaknya bisa tercegah dari yang namanya perceraian lagi ya setelah terjadi pernikahan di usia anak? Ya, jadi memang sudah terlanjur, tapi pemerintah tidak pernah lepas tangan. Ya. Karena sebetulnya keterlibatan pemerintah dalam pencegahan pernikahan itu karena adanya hak anak yang dilindungi, anak yang dilindungi. Untuk saat ini langkah yang kami lakukan yang pertama tentang pemindahan kehamilan. Ya, semoga teman-teman pemilik KB, karena itu juga tidak bisa dipaksakan, harus diyakinkan kepada usia subur tersebut harus dipastikan karena usia 15 tahun kemudian hamil itu kan bukan usia yang ideal. Ya, makanya harus mendapatkan bimbingan. Harus diberi mereka pencerahan tentang nama panggilan, harus diberi pencerahan tentang kontrasepsi ketika mengambil kedua keputusan itu, dan harus mendapatkan bimbingan juga ketika misalnya harus terjadi seperti itu, karena tidak ada pemaksaan dalam hal itu, harus betul-betul dari yang bersangkutan ya, supaya ketika misalnya hamil harus melahirkan anak pun harus perawatannya juga bagus, ya, jangan sampai terjadi stunting ya, yang menjadi nasional saat ini. Isu nasional saat ini stunting ya. Jadi salah satu penyebab stunting itu adalah pernikahan pada usia anak-anak atau usia remaja ini ya. Baik. Ya, karena aktif ya. Oke, Pak Ahmad, dari beberapa pendapat yang sudah masuk pagi tadi ya, saya bacakan kembali. Ini ada Pak Ibrahim di Jeneponto yang sudah menyampaikan pendapatnya bahwa ini pernikahan usia anak itu juga tergantung lingkungan di mana anak itu berada ya. Tapi yang paling penting pemerintah harusnya mengambil pelajaran bahwa anak-anak ini perlu perlindungan, dan ini salah satu tupoksi dari P3A. Pemerintah sudah sepatutnya melakukan intervensi, kemudian sebaiknya ada kebijakan baru yang dibuat, tidak hanya merujuk ke aturan, tapi lebih pada bagaimana anak-anak ini diberdayakan agar tidak terperangkap pada perkawinan usia anak ini, Pak. Ada tanggapan Pak Ahmad untuk pendapat dari Pak Ibrahim? Saya pendapat bahwa ada perkawinan ini banyak ada pengaruh lingkungan. Yeah. Utamanya saat ini penggunaan handphone, gadget yang teknologi informasi yang begitu canggih, sehingga informasi yang bisa memancing terjadinya meningkatkan hasrat anak itu untuk menikah itu bisa cepat. Bang, ini saya kira bukan lingkungan kecil, tapi ini adalah sebuah lingkungan besar yang menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana anak-anak tidak begitu terpengaruh dengan lingkungan yang teknologi informasi ini, sehingga pikiran mereka itu tidak melulu ke anak perkawinan. Yeah.
Tidak melulu hanya untuk perkawinan, tapi bisa terbuka ke kegiatan-kegiatan positif lain ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengalihkan anak-anak ini dari terjebak pada dampak negatif dari penggunaan smartphone misalnya, Pak Ahmad, apakah ada koordinasi atau kolaborasi mungkin dengan beberapa stakeholder terkait untuk membuka banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh mereka yang masih berusia anak ini agar wawasan bisa lebih luas, pengetahuan bisa lebih dapat, seperti itu, Pak. Iya, jadi ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo yang mengupayakan yang namanya anak tidak sekolah itu dilakukan pendataan identifikasi dan diupayakan untuk kembali sekolah. Ya, bagaimana saya sampaikan tadi bahwa faktor pendidikan bisa menyebabkan anak itu masuk dalam pernikahan dini. Kemudian kita mencoba juga menggalakkan membentuk forum anak. Jadi sejak tahun 2012 sudah terbentuk forum anak di luar organisasi sekolah ya. Yang di mana yang tergabung di sini itu diberi gambaran tentang bagaimana mereka harus melindungi, selanjutnya bagaimana mereka mengajak teman-temannya untuk mengikuti hak mereka dan melakukan aktivitas positif. Kemudian anak-anak juga diajak untuk menjadi pelopor dan pelapor ketika ada terjadi anak di sekitar lingkungannya. Saat ini forum anak ini dalam pengembangan, mudah-mudahan bisa sampai pada tingkat desa ada forum anak. Keterlibatan mereka anak-anak dalam organisasi dalam pembangunan itu insya Allah juga akan membuka mata seluruh masyarakat dan publik kita bahwa anak-anak harus mendapatkan perhatian yang tidak bisa disepelekan karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Oke. Pak Ahmad, kalau melihat karakter anak-anak itu kan lebih senang sharing dengan teman-teman mereka ya. Kalau di Wajo sendiri apakah sudah ada usaha untuk melakukan atau membina duta hentikan pernikahan usia anak dari mereka yang usianya juga memang masih anak-anak, Pak? Ada, iya. Jadi ada dua ya, forum anak dengan forum genre yang dibina oleh teman-teman di bidang tentang luar bencana juga membina tentang KB dan alhamdulillah. Kalau kemarin ini Kabupaten Wajo duta Selatan, keduanya putra dari Kabupaten Wajo dan duta genre dan duta anak ini sekali mereka dapat mengedukasi, memberikan informasi kepada teman-teman sebaya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak-anak lebih berkomunikasi dengan teman-teman sebaya, mungkin mereka lebih bingung lah dengan teman-temannya. Oke, berarti sudah ada duta anak yang udah paham nih ya bahwa pernikahan untuk usia anak itu sebaiknya tidak dilakukan gitu, Pak ya? Iya. Oke, baik Pak Ahmad, kita terima kasih dulu untuk informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan mulai dari forum anak di Wajo yang sudah terbentuk sejak tahun 2012 sampai nanti pembentukan duta-duta stop pernikahan usia anak ya, ini bisa sukses di Wajo dan kembali lagi kita sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kabarnya cukup tinggi dengan kasus-kasus pernikahan usia anak ini bisa segera keluar dari peringkat itu, Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad untuk waktunya pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, demikian perbincangan singkat kami dengan Pak Ahmad Jahran, Kadisos P2KB P3A Kabupaten Wajo. Saya bacakan dulu pesan komentar yang sudah masuk melalui tayangan di fanpage Facebook kami. Oh, ini yang tadi ya. Baik.
Terima kasih yang sudah memberikan komentarnya. Dan pendengar, sebentar saya akan balik lagi dengan narasumber yang berbeda. Tentunya masih di Lintas Makassar Pagi, sesi dialog interaktif. Saja aku merindunya.
Mungkin pernah ku menangis, mungkin diriku pernah tersakiti, namun kini ku kembali. Coba nikmati indahnya dunia, tiada lagi bayangan dirimu yang selalu mencoba menahanku. Bersama mentari ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Bersama pelangi ku menari, menyambut bebasnya hati ini. Tiada lagi yang mampu menghalangi, aku takkan berhenti melangkah, 'cause I'm moving on. Mungkin pernah ku menangis, mungkin diriku pernah tersakiti, namun kini ku kembali. Coba nikmati indahnya dunia, tiada lagi bayangan dirimu yang selalu mencoba menahanku. Bersama mentari ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Bersama pelangi ku menari, menyambut bebasnya hati ini. Tiada lagi yang mampu menghalangi, aku takkan berhenti melangkah, 'cause I'm moving on. Ku percaya nantikan ada saatnya, cinta akan datang padaku lagi. Bersama mentari ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Bersama pelangi ku menari, menyambut bebasnya hati. Bersama mentari ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Bersama pelangi ku menari, menyambut bebasnya hati ini. Bersama mentari ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Bersama pelangi ku menari, menyambut bebasnya hari ini. Bersama mentari Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Lintas Makassar Pagi. Dan kita akan segera berbincang dengan dua narasumber kami yang selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus MAG, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo, dan juga Dr. Fitria Zainuddin, Kadis DP3A P2KB Sulawesi Selatan, ya, seputar terjadinya pernikahan usia anak di Kabupaten Wajo. Saya sudah terhubung dengan Bapak Dr. Muhammad Yunus MAG, ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Pak Yunus selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo, ini sebuah fenomena, ya, bisa dikatakan seperti itu, di Sulawesi Selatan terjadi lagi, khususnya di Kabupaten Wajo, pernikahan di usia anak yang mana mempelainya ini 15 dan 16 tahun, ya. Nah, Pak Yunus selaku Kementerian Agama ini tentunya tidak akan tercatatkan sebagai sebuah pernikahan yang resmi, hanya pernikahan yang sah di mata agama tapi tidak di mata pemerintah, ya, belum tercatatkan seperti itu. Ketika kondisi seperti ini terjadi kembali di
lingkungan kita selaku Kepala Kementerian Agama, apa yang menjadi tindakan selanjutnya gitu, karena untuk mencatatkan tidak dimungkinkan oleh undang-undang, sementara hal ini sudah terjadi ya, sudah terjadi lagi pernikahan di usia anak. Apa yang menjadi tindakan selanjutnya dari Kementerian Agama di Kabupaten Wajo, Pak Yunus? Baik, terima kasih banyak. Pertama tentu kami dari Kementerian Agama merasa sangat prihatin dengan sikap masyarakat kita yang masih ada yang melakukan hal-hal seperti ini. Tentu ini sebuah keprihatinan. Dan terkait dengan kasus-kasus nikah dini seperti ini yang terjadi di Kabupaten Wajo khususnya, kami di Kementerian Agama terus melakukan sinergi, kolaborasi, dan sosialisasi terus kita galakan ke tengah-tengah masyarakat kita. Berupaya semaksimal mungkin memberikan pemahaman kepada segenap lapisan masyarakat agar supaya kejadian-kejadian nikah di bawah umur atau nikah begini, apalagi nikah di bawah tangan yang tentu merugikan yang bersangkutan sendiri karena mereka tak tercatat di kantor urusan agama, sekaligus tentu layanan dasar sebagai masyarakat tidak dapat mereka peroleh sebagaimana mestinya bagi masyarakat kita yang melakukan pernikahan secara resmi dan tercatat di kantor urusan agama. Oleh karenanya, kesempatan ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar supaya dapat memahami sesungguhnya nikah itu adalah sebuah peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat sakral, yang diharapkan melalui peristiwa nikah ini masyarakat kita membangun rumah tangga yang baik, yang harmonis, yang tentu ke depannya mereka memiliki bekal yang kuat untuk bisa membina kehidupan rumah tangga yang lebih sehat, lebih mapan, dengan modal dasar pendidikan yang cukup, usia yang sudah mapan, pemahaman konsep tentang membangun rumah tangga yang semakin komplit, sehingga kondisi rumah tangga bisa dibangun dengan baik. Dampaknya bagi masyarakat yang melakukan proses pernikahan dini itu tentu harus sudah merasakan dan melihat dampaknya di masyarakat bahwa terjadinya broken home, kegagalan rumah tangga, sampai pada perceraian, sampai pada timbulnya kekerasan rumah tangga, menjadi sebuah keprihatinan dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi harapan kami mudah-mudahan seluruh elemen masyarakat kita bisa satu padu agar supaya bisa saling mendukung untuk bisa menahan anak-anak kita, menahan orang-orang tua kita yang hendak melakukan pernikahan di bawah umur. Saya kira demikian, Mbak. Oke. Pak Yunus, ini kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 64 tahun 2019 ini udah berjalan kurang lebih 3 tahunan ya, Pak ya? Betul, 2019 mulai. Iya. Berjalan 3 tahunan, dan untuk masyarakat kita di Sulawesi Selatan itu sendiri masih banyak yang belum paham atau belum mau memahami karena kondisi culture setempat, budaya setempat. Ada beberapa pendapat-pendapat di masyarakat khususnya di daerah kabupaten daerah kabupaten ya, bahwa kalau anak ada yang lamar itu membanggakan orang tua, anak perempuan ada yang melamar cepat, bangga orang tuanya, terus lebih cepat melepas tanggung jawab, sudah ada yang ngurusin, sudah ada yang jaga, tapi tidak mempertimbangkan sisi lain seperti sisi psikologis anak, kesehatan reproduksi misalnya. Kemudian juga kemungkinan terjadinya perceraian karena usia yang belum stabil ya, masih labil emosinya. Pak Yunus, untuk Kementerian Agama sendiri dalam hal ini kantor urusan agama itu kan punya program ya sebelum melakukan pernikahan. Ini bagi yang mau mendaftarkan pernikahannya. Ada apa kayak sekolah, apa istilahnya Pak? Kursus apa istilahnya itu yang kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin itu bagi yang mendaftarkan nikahnya secara resmi. Tapi berhubung karena anak-anak nggak mungkin mereka melalui proses itu. Apakah Kementerian Agama di Kabupaten Wajo dalam hal ini kantor urusan agamanya itu ada inovasi lain agar masyarakat nih khususnya anak-anak dan orang tuanya tercerahkan bahwa sebelum menikah itu perlu persiapan loh. Menikah itu bukan hanya menyalurkan hasrat seksual saja, tapi ada hal-hal penting yang akan berubah nanti setelah melewati gerbang pernikahan. Misalnya
ada benturan emosional mungkin karena kan ini dua individu yang berasal dari dua keluarga yang berbeda ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu penyesuaian, ada hal-hal yang harus diantisipasi. Itu apakah ada inovasi seperti itu, Pak? Ya, tentu bagi masyarakat kita, jadi awalnya dulu ya, Iya. terkait dengan karakter masyarakat yang merasa bangga ketika anaknya dilamar, merasa bersyukur ya ketika bisa melangsungkan pernikahan putra-putrinya, itu memang menjadi sebuah karakter masyarakat. Nah, merubah karakter, merubah mindset masyarakat itu tentu tidak semudah membalikkan tangan, tapi kita tidak boleh berhenti dan patah semangat dengan hal seperti ini. Upaya-upaya terus kami lakukan bersinergi dengan seluruh lintas sektoral, melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman secara maksimal dan masif di tengah-tengah masyarakat kita. Terkait dengan sustasin atau kursus calon pengantin, selama ini bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan, semuanya wajib mengikuti kursus, diberikan pembekalan secara maksimal kepada calon-calon pengantin, bahkan juga kami melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada remaja-remaja yang walaupun belum mendaftar untuk menikah, akan tetapi tetap kita memberikan sosialisasi melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik di sekolah, dari madrasah, dan dengan melibatkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, termasuk dalam hal ini terkait dengan kesehatan reproduksi, ya kami tentu menggunakan teman-teman kita dari Dinas Kesehatan yang lebih kompeten untuk bisa memberikan penjelasan secara rinci dan detail terkait dengan kesehatan reproduksi supaya mereka paham bahwa ketika kita menikah di usia dini akan berdampak terhadap hal-hal seperti itu. Jadi selanjutnya inovasi yang akan kami bangun untuk selanjutnya adalah ketika ada, selama ini kan prosedurnya, ketika ada pasangan hendak melangsungkan pernikahan dan mendaftar di kantor urusan agama, kalau usianya di bawah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka Kepala KUA mengeluarkan surat penolakan. Dan surat penolakan itu dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan dispensasi di pengadilan agama. Nah, ke depan ini kami akan melakukan pendampingan. Bagi yang ditolak tidak dilepas begitu saja untuk berangkat sendiri ke pengadilan agama untuk mohon dispensasi. Kan kami tugaskan para penyuluh-penyuluh kami untuk bisa melakukan pendampingan. Kita berharap agar supaya ketika mereka ke pengadilan agama ada yang mendampingi untuk menguatkan keyakinannya bahwa sebaiknya tidak usah meminta dispensasi dan membatalkan rencana pernikahan atau menunda rencana pernikahan. Jadi bukan menguatkan untuk mendapatkan dispensasi, akan tetapi memberikan keyakinan bahwa akan lebih baik kalau ditunda proses pernikahannya sampai pada batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi itu yang selama ini ketika keluar penolakan dari kantor urusan agama, mereka itu berangkat sendiri ke pengadilan agama, mungkin pasti ditemani oleh orang-orang yang mendukung untuk pelaksanaan proses nikah itu. Sehingga perlu kami mendampingi untuk selanjutnya. Tentu dalam hal ini tetap kita melanjutkan kolaborasi yang telah dilakukan oleh stakeholder kita di bawah, termasuk dari pihak kepala desa, kelurahan, bahkan pada berbasis dusun dan RT RW perlu kita galakkan ke depan agar supaya gerakan ini menjadi gerakan dari bawah, gerakan masyarakat yang mendaki terciptanya suatu situasi yang memungkinkan masyarakat kita untuk menunda proses pernikahan di bawah umur ini. Oke, Pak Yunus, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Ahmad Jahran, Kadisos P2KB P3A Kabupaten Wajo. Ini berdasarkan kebiasaan di negara kita nih ya, untuk menyampaikan informasi itu bisa lebih cepat ke segmen usia tertentu, itu biasanya ada istilahnya duta ya, ada duta Pancasila, duta bermacam-macam duta lah. Apakah kemungkinan nanti di kedepannya supaya lebih tersosialisasikan lagi Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2019 ini akan berkolaborasi ya dengan Kadisos tadi, kemudian Kementerian Agama dan juga stakeholder terkait di sekitar
Kabupaten Wajo ini nanti bakal diadakan pemilihan duta stop pernikahan anak pernikahan usia anak, atau seperti apa nanti kira-kira Pak Yunus? Sesungguhnya kolaborasi ini sudah kami lakukan dengan lintas sektoral bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Wajo, dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bersama dengan stakeholder. Itu luar biasa gerakan-gerakan yang sudah dilakukan. Kalau mengenai duta anak untuk mencegah pernikahan dini, sungguhnya sudah dilakukan, walaupun bukan duta nikah dini ya, bukan. Akan tetapi pada forum-forum anak yang sudah terbentuk secara formal, itu mereka sudah melakukannya. Mereka sudah melakukan proses upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dengan mensosialisasi kepada teman-teman sebaya mereka. Jadi gerakan ini sungguhnya sudah dilakukan oleh teman-teman kami di Kabupaten Wajo, termasuk pada anak-anak kita yang tergabung pada forum anak. Karena itu di forum anak memang sudah menjadi program mereka juga dalam rangka untuk mensosialisasi ke teman-teman sebaya mereka agar supaya mereka bisa menunda ya proses atau rencana pernikahan ini. Oke. Baik, Pak Yunus, mudah-mudahan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2019 ini bisa lebih tersosialisasi lagi sehingga kedepannya Sulawesi Selatan itu tidak lagi berada pada peringkat tertinggi dalam terjadinya pernikahan pada usia anak ya. Pak Yunus, terima kasih waktunya. Dengan semangat kami akan berupaya semaksimal mungkin dan kami yakin insya Allah ke depan berhasil karena sinergi dan kolaborasi kami dengan segala stakeholder luar biasa untuk menangani persoalan ini. Kami optimis insya Allah ke depan akan mengatasi kondisi seperti saat ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yunus. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik. Pendengar, demikian kebersamaan saya dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus MAG, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Ini sudah memberikan penjelasan bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Kementerian Agama Kabupaten Wajo itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi aturan dari pemerintah. Buat mereka yang ingin mendaftarkan pernikahan anaknya, itu tentunya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk tidak melaksanakan pernikahan pada usia anak. Dan keputusan tentunya diambil oleh pengadilan agama setempat dengan berdasarkan pada surat rekomendasi yang dibawa oleh keluarga dari calon mempelai tersebut. Baik, selanjutnya saya terhubung dengan narasumber kami yang berikutnya, Ibu Dr. Fitria Zainuddin, Kadis DP3A P2KB Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dek. Baik, Bu. Kepada pemirsa RRI. Dimanapun berada. Baik, Bu Fitri, ini kabarnya sudah berada di Kabupaten Wajo ini Bu ya, dan sudah bertemu dengan anak yang menikah di bawah umur ini Bu ya? Ya. Betul. Baik, Bu Fitri, bisa diceritakan seperti apa hasil kunjungan kemudian pertemuan dengan anak yang dinikahkan oleh kedua orang tuanya di bawah usia ini? Silakan Bu. Iya, betul Dek. Jadi setelah adanya informasi pemberitaan yang viral, jadi saya juga ditanyai oleh rekan-rekan media, teman-teman wartawan, baru saya tahu ada kondisi seperti ini, sehingga sampai di Ibu Menteri Kementerian PPRI, dan dia melakukan menyampaikan untuk mereka meminta laporan terkait kasus ini. Jadi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, lewat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena ini bagian daripada kita punya fungsi fasilitasi di provinsi. Saya melakukan suatu turpangan melihat posisi ini dan mendapatkan informasi dari pemerintah Kabupaten Wajo, dan juga saya langsung ke provinsi, dan memang seperti apa yang diberitakan itu betul adanya. Saya bertemu dengan pengantin yang berusia anak
Mm-mm. dan sempat melakukan wawancara assessment apa ini rupanya memang ini bukan perkali karena dalam lingkungan keluarga anak memang 3 bersaudara yang laki-laki semuanya menikah rupanya di usia anak. Ini sejalan dengan data kita yang ada bahwa memang dari Sulawesi Selatan tertinggi memang perkawinan usia anak kita ada di Kabupaten Wajo. Ya, ini kita sudah seperti. Ya. Halo Bu Fitri. Halo Bu. Ya. Ya, Bu Fitri mohon maaf agak terputus tadi mungkin agak bergeser dari posisinya sekarang Bu Fitri atau berada di tempat yang sedikit lebih terbuka. Oke. Baik. Sudah dengar Mbak? Ya, sudah lumayan jelas dibandingkan yang tadi Bu Fitri. Ya, jadi dari 3 bersaudara ini semuanya ini menikah di usia anak ya Bu ya? Ya, rupanya memang seperti itu Mbak. Jadi ini sangat kasuistik. Kita tidak bisa mengeneralisir. Memang ini budaya dan kondisi yang ada di lapangan. Oke. Jadi mereka memang dinikahkan oleh orang tua mereka dan pemahaman orang tua mereka memang masih seperti itu bahwa tidak mengapa menikahkan anak di usia melakukan pernikahan di usia anak seperti itu Bu ya? Ya betul, kan rupanya tersebut sekolah sejak SD. Dan aku ini karena dia kan dia kerja berarti ini kan pemenuhan anak-anak ini karena anak-anak bekerja kan kerjaan. Jadi dia merasa ada tanggung jawab. Jadi sehingga itu sudah mampu membantu orang tua berdiri. Oke. Kondisi seperti itu terjadi dan orang tuanya tidak ada campur pemerintah dalam hal ini karena memang orang kan lagi menggencarkan ini pemerintah Kabupaten Wajo dan kita pemerintah Sulawesi Selatan strategi daerah pencegahan perkawinan anak sudah tentang oleh gubernur, perda tentang bagaimana perlindungan anak, kemudian rencana daerah sudah banyak kita lakukan bukan hanya regulasi tetapi juga kita pendekatan dan memang orang tuanya kan tidak ada izin daripada dengan adanya undang-undang perkawinan juga tidak ada izin dari Kementerian Agama di KUA seperti itu. Oke, Bu Fitri kalau kondisinya seperti ini berarti tantangan yang terbesar untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2019 di seluruh wilayah Sulawesi Selatan itu adalah budaya ya, culture, kebiasaan ya yang ada di masyarakat. Tantangan kita kan. Oke. Dan apa usaha dari Dinas P3A sendiri dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan ya untuk bisa setidaknya mengikis pelan-pelan ini? Sudah banyak upaya kan ini konsen kita. Bagaimana karena kita ini Sulawesi Selatan masih tinggi dari rata-rata nasional provinsi ya 11,sekian%. Walaupun itu sudah berhasil kita turunkan beberapa tahun terakhir. Ya 4 tahun terakhir ini dari tadinya 12,sekian%, sekarang 11 dan rata-rata 10,02 nasional. Pertama kita lakukan pemetaan dengan melihat data-data bekerja dengan teman-teman NGO, SEP, ya, ICG dan IIP pemerintah ya. Itu kita kan pertama dulu dalam bentuk kebijakan pencegahan perkawinan anak dengan regulasi adanya Pergub, instruksi gubernur ya. Kemudian kita juga memastikan bagaimana sinergi dan koordinasi implementasi ini di tingkat kabupaten kota. Nah, dan koordinasi ini ya lembaga mitra. Sekarang ini kan sementara kita lagi melatih fasilitator tentang pencegahan perkawinan anak. Ini fasilitator ke kabupaten kota dan kita sudah melihat data itu kan memang ada kita memilah kabupaten yang memang agak tinggi saat ini data infeksinya. Ya, kemudian bagaimana kita kampanye melalui media sosial mengaktifkan forum anak sebagai pelopor dan pelapor, ya. Kemudian bagaimana forum organisasi ini terlibat, ya forum anak terlibat, baik di tingkat muslim, desa, kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten provinsi.
Kemudian bagaimana pencegahan penularan ke tingkat satuan pendidikan, Pak Isman. Ya, yang akan ini dan yang dilakukan kita melibatkan forum anak di Sulawesi Selatan. Baik. Ya. Jadi sudah banyak sekali sudah cara. berupaya. Mhm. Saat ini kan gencar, kan ini sekarang sudah menurun. Cuma kan bisa lihat secara kasuistik, Mbak. Mhm. Bukan aja ini viral, jadi karena perempuan dan pengantin anaknya ini berusia anak dua-duanya. Iya. Biasanya kan satunya yang dewasa, satunya yang Anak. berusia anak. Heeh. Ini kedua-duanya. Oke. Baik. Jadi mudah-mudahan ini dengan viralnya pernikahan di usia anak ini yang terjadi di Kabupaten Wajo ini bisa jadi salah satu cara lagi ya untuk lebih mempopulerkan penerapan Undang-Undang Nomor 64 tadi, Bu ya. Betul. Jadi ini dengan hal seperti ini membuat masyarakat kita bagaimana sih kita mensosialisasikan, menggencarkan karena dampak apalagi namanya perkawinan yang tercatat, Bu. Dan ada sekarang undang bahwa kan siri itu awal tidak terjadi keadaan perceraian dan akan pernikahan lagi tidak karena Kementerian Agama meminta bukti kata sebelum menikahkan. Iya. Ini dampak buruk yang terbiasa. Oke. Dampak. Jadi pemahaman masyarakat masih kurang, tinggal yang perlu dalam keluarga yang masif ya. Pemerintah wajib memang sudah masif. Ini kan kita lihat positif dengan adanya ini kan membuat lagi pembelajaran di masyarakat kita, Mbak. Baik Bu Fitri, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan sekali lagi ini mudah-mudahan lebih tersosialisasi lagi undang-undang yang sudah di nomor 64 ya tahun 2019 yang sudah dibuat oleh pemerintah agar kembali lagi anak-anak kita ini bisa menikmati masa remaja mereka, kemudian juga reproduksi pada saat alat reproduksi mereka memang sudah pada saatnya ya untuk digunakan. Kita masih tumbuh dan berkembang. Iya. Masih akan berkembang organ-organ reproduksinya sehingga matang betul. Baik dari segi pertumbuhannya termasuk perkembangan kejiwaannya. Iya, perkembangan kejiwaan. Itu yang namanya perkawinan. Baik. Dan yang paling penting lagi, ini juga salah satu cara untuk mencegah terjadinya perceraian, ya, tingkat perceraian yang mungkin nantinya akan terjadi karena sisi psikologis yang belum stabil. Perkawinan usia anak tinggi, satu sisi itu perceraian tinggi. Oke. Baik Bu Fitri, terima kasih kebersamaannya pagi hari ini Bu Fitri. Terima kasih. Ya. Radio RRI, semoga masyarakat semakin kita pahami bagaimana anak-anak itu. Baik Bu Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar ini perbincangan kami dengan Ibu Dr. Fitriah Zainuddin, Kadis DP 3A P2KB Sulsel. Ini beliau berada di Kabupaten Wajo sehingga suaranya agak terdengar kurang jelas ya. Tapi intinya adalah sudah banyak cara, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang ditempuh oleh DP3A di Kabupaten Wajo dan pemerintah Kabupaten Wajo sendiri untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 64 tahun 2019 ini tentang penghentian pernikahan di usia anak ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan viralnya kasus di Kabupaten Wajo ini bisa menjadi salah satu cara untuk kembali mensosialisasikan undang-undang ini. Dan yang paling penting adalah masyarakat semakin paham bahwa menikah di usia anak itu memiliki banyak sekali resiko, diantaranya adalah psikologis yang belum stabil, di mana emosi anak-anak itu masih labil ya. Kemudian di saat emosi mereka yang masih labil, mereka harus melahirkan anak dan membesarkan anak. Jadi anak melahirkan dan membesarkan anak. Kemudian juga ada sisi perekonomian mungkin, di mana mereka physically mungkin belum terlalu
memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, kemudian juga dari sisi kesehatan di mana alat reproduksi ini belum berkembang semaksimal yang dibutuhkan dalam menghadirkan keturunan yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah stop pernikahan di usia anak. Ini adalah salah satu cara juga untuk menghentikan tingkat perceraian yang mungkin saja menjadi lebih tinggi ketika seseorang itu menikah di usia yang belum stabil. Saya Melani Ahmad, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pengarah acara Hayati dan Fitriani Rahman, operator studio Iqbal mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya dari Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar Pagi.